Selamat siang dan salam sehat. Baik, sebelum materi dimulai, ada baiknya kita buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Materi kali ini yaitu fenomena kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara yang disusun oleh Renaldi Ramadan Indra Sukmana, NIM akhir 133, IKD Wawan Aryana, NIM akhir 132, dan Iputu Armantan, NIM akhir 134. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Adapun hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian kewarganegaraan dan warga negara. Berikut merupakan beberapa pengertian kewarganegaraan oleh Kogan dan Derricott. Pengertian dalam UU dan arti kewarganegaraan secara yuridis, sosiologi, formal, dan material. Kogan dan Derricott 1998 berpendapat bahwa kewarganegaraan sebagai a set of characteristic of being a citizen. Kewarganegaraan merupakan seperangkat karakteristik dari seorang warga. Dalam UU RI nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, arti kewarganegaraan adalah segala hal ihwal hubungan antara warga negara dengan negara tersebut pada dasarnya menghasilkan bentuk-bentuk hubungan. Arti kewarganegaraan secara yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu, menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, bahwa orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain. Arti kewarganegaraan secara sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan orang yang bersangkutan. Orang yang memiliki ikatan demikian merupakan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Dari sudut kewarganegaraan sosiologis, seseorang dapat dipandang negara sebagai warga negaranya, sebab ikatan emosional, tingkah laku, dan penghayatan hidup yang dilakukan menunjukkan bahwa orang tersebut sudah seharusnya menjadi anggota negara itu. Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi, warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen dalam bahasa Inggris. Kata citizen secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu civis atau civitas, yang berarti anggota atau warga dari city-state. Selanjutnya, kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan citoyen, yang bermakna warga dalam site, kota, yang memiliki hak-hak terbatas. Citoyen atau citizen dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota. Istilah citizen berkembang di Inggris pada abad pertengahan. Namun, menjelang akhir abad ke-19, kata tersebut saling bertukar pakai dengan kata denizen. Kedua istilah tersebut secara umum menunjuk warga atau penduduk kota, sedangkan orang-orang yang berada di luar disebutnya subjek. Pada awalnya, subjek adalah non-warga kota yang terdiri atas wanita, anak-anak, budak, dan penduduk asing. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa citizen adalah warga dari suatu komunitas yang dilekati dengan sejumlah keistimewaan, memiliki loyalitas, berpartisipasi, dan mendapat perlindungan dari komunitasnya. Seorang citizen dapat dibedakan dengan mereka yang bukan citizen. Penentuan warga negara.
dalam penentuan warga negara didasarkan atas asas ius soli dan ius sanguinis. Dalam pasal 1 Konvensi Den Haag 1930, diakui kebebasan negara untuk membentuk berbagai ketentuan mengenai kewarganegaraannya. Hal inilah yang menyebabkan dalam penentuan status kewarganegaraan seseorang dikenal adanya dua asas, yaitu pertama, asas ius sanguinis, yaitu penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau law of the blood. Kedua, asas ius soli, yaitu penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana seseorang itu dilahirkan atau law of the soil. Menurut asas ius sanguinis, seseorang adalah warga negara jika dilahirkan dari orang tua warga negara. Asas ini merupakan asas yang dapat memudahkan bagi adanya solidaritas. Asas ius sanguinis dengan demikian mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orang tua yang berhubungan darah dengannya. Apabila orang tua berkeluarga negaraan suatu negara, maka otomatis keluarga negaraan anak-anaknya dianggap sama dengan keluarga negaraan orang tuanya itu. Masalah warga negara. Hampir semua hukum kewarganegaraan yang dimiliki oleh negara-negara di dunia mengatur tentang masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan seseorang. Sidang Umum PBB juga telah memberikan mandat kepada United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR sebagai lembaga yang bertanggung jawab mencegah serta mengurangi terjadinya keadaan tak berkewarganegaraan. Prinsip-prinsip hukum umum universal dalam hukum kewarganegaraan yang ditarik dari ketentuan pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 1948 menyatakan semua orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorang pun boleh dihapus kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau dilarang merubah kewarganegaraannya. Masalah kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan, apakah itu menyangkut masalah perolehan, kehilangan, atau penolakan kewarganegaraan, walaupun sudah diatur oleh hukum kewarganegaraan nasional maupun hukum internasional, ternyata masih banyak menyisakan berbagai permasalahan. Pada umumnya, keadaan tak berkewarganegaraan dapat disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya adalah karena 1. Konflik hukum, 2. Perubahan wilayah negara, 3. Hukum perkawinan, 4. Prosedur administrasi, 5. Diskriminasi, 6. Tidak mempunyai surat kelahiran, 7. Pembatalan kewarganegaraan oleh negara lain, dan sebagainya. Konflik hukum. Konflik hukum yang dimaksud ini adalah konflik hukum terkait dengan pembatalan kewarganegaraan. Beberapa negara mempunyai hukum kewarganegaraan yang mengizinkan warganya untuk menanggalkan kewarganegaraannya tanpa terlebih dahulu memperoleh atau mendapat jaminan perolehan kewarganegaraan lain. Hukum perkawinan beberapa negara secara otomatis merubah status kewarganegaraan seorang perempuan pada saat ia menikah dengan seorang non-warganegara. Perempuan demikian dapat menjadi tak berkewarganegaraan jika dia tidak segera memperoleh kewarganegaraan suaminya secara otomatis, atau jika suaminya tak berkewarganegaraan. Prosedur administrasi. Ada banyak ketentuan administrasi dan prosedur yang terkait dengan perolehan, pemulihan, dan lepasnya kewarganegaraan. Walaupun seseorang sudah layak mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan, bahkan jika seseorang telah berhasil mengajukan permohonan kewarganegaraan, namun biaya administrasi, waktu tenggat yang terlalu ketat, dan atau ketidakmampuan untuk memberikan dokumen yang diinginkan karena masih dipegang oleh negara kewarganegaraan sebelumnya. Semuanya dapat mencegah seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan. Perubahan wilayah negara. Banyak orang tak berkewarganegaraan menjadi korban dari pemindahan paksa. Orang-orang yang terusir dari kampung halamannya cenderung rawan menjadi tak berkewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraannya, terutama jika kepindahan mereka diikuti dengan pemetaan ulang batas wilayah negara mereka. Sebaliknya, individu tak berkewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraannya seringkali dipaksa pergi dari tempat tinggalnya sehari-hari. Banyak orang tak berkewarganegaraan yang dari hari ke hari terus bertambah dan masih harus berjuang untuk memperoleh hak atas status kewarganegaraannya. Perjuangan mereka itu tidak lain adalah perjuangan hak untuk mempunyai hak, karena mendapatkan
Status hukum kewarganegaraan sama halnya memiliki kunci pintu masuk untuk mendapatkan hak-hak lainnya dari negara. Diskriminasi. Salah satu prinsip yang membatasi wewenang negara untuk memberikan atau menolak kewarganegaraan seseorang adalah larangan terhadap diskriminasi ras. Prinsip ini tercermin dalam konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras maupun dalam perangkat-perangkat lain. Namun demikian, terkadang seorang individu tak dapat memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara tertentu meski mempunyai hubungan atau ikatan yang kuat dengan negara tersebut. Suatu ikatan yang untuk orang lain sesungguhnya sudah cukup untuk memperoleh kewarganegaraan. Diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, suku, agama, gender, pendapat politik, atau faktor-faktor lain yang dilakukan secara terbuka atau dibuat seenaknya menjadi hukum atau pada saat pelaksanaannya. Tidak mempunyai surat kelahiran. Perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik dan konvensi hak anak menyatakan bahwa setiap anak dimanapun dilahirkan harus segera didaftarkan setelah lahir. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh kewarganegaraan. Kewarganegaraan seorang anak akan ditentukan menurut hukum dari negara yang bersangkutan, dan semua negara memerlukan penjelasan tentang di mana anak itu dilahirkan dan dari siapa dilahirkan. Tanpa bukti kelahiran ini, atau tanpa adanya pendaftaran kelahiran yang diakui, maka sulit bagi anak untuk menegaskan identitas diri serta memperoleh kewarganegaraan. Pembatalan kewarganegaraan oleh negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa tak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang. Konvensi 1961 dan Konvensi Kewarganegaraan Eropa 1997 secara tegas membatasi wewenang negara yang dapat membuat seseorang kehilangan kewarganegaraannya. Hilangnya kewarganegaraan seseorang terjadi ketika negara membatalkan warga negara seseorang karena negara sedang melaksanakan prosedur yang diskriminatif. Warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang terdapat pada pasal 4, di mana dalam pasal itu menjelaskan tentang warga negara Indonesia adalah Poin A. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Poin B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Poin C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Poin D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Poin E. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Poin F. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Poin G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Poin H. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Poin I. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Poin J. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Poin K. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Poin L. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Poin M. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Kemudian diatur juga dalam pasal 5 UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Ayat 1, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin,
diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Ayat 2, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Undang-undang mengenai WNI. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, namun terdapat UU sebelumnya yang mengatur tentang warga negara dan kewarganegaraan. Berikut merupakan beberapa UU tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Sekian materi kali ini, saya tutup dengan para mesanti. Om, Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih.